Udah ya, oke. Nah, ini sekilas saja kita bahas tentang pengguna internet di Indonesia. Ini survei udah lama, tapi kalau kita lihat grafiknya terus meningkat pengguna, apalagi di masa-masa sekarang seperti COVID-19 ini, banyak sekali kita mau nggak mau harus hijrah ke dunia online. Jadi kalau yang kita punya usaha cuman offline, mungkin kita akan kesulitan gitu loh. Jadi dengan adanya wabah ini juga mungkin ada hikmahnya juga buat kita, UMKM kita dipaksa untuk hijrah ke online gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuat kita bisa survive gitu ya. Ini penetrasi pengguna internet di Indonesia, kalau Bapak Ibu perhatikan itu cukup signifikan kenaikannya dari tahun ke tahun. Nah, ini sekarang yang kita coba, yang paling mudah dulu adalah teman-teman UMKM itu paling tidak minimal pasti punya media sosial kan, baik di WhatsApp atau dia dari Facebook atau di Twitter atau di lain-lain. Mudah-mudahan itu bisa kita berdayakan. Kita punya Facebook lah, paling nggak minimal nanti Facebook kita juga akan bahas. Dia juga sekarang udah ada marketplace-nya. Facebook tuh udah bikin marketplace. Jadi kita coba itu gratis kok. Jadi kita coba membuat nanti setelah kita foto produk dengan desain kemasan, nah nanti setelah itu kita coba di marketplace-nya. Nah ini waktu ini nanti saja. Nah salah satu hal yang sebenarnya sederhana tapi sangat penting yaitu kualitas dari foto produk yang akan kita jual. Nah ini yang sangat penting sekarang. Jadi semua Bapak Ibu kalau kita lihat di online itu yang pertama kali kita lihat kan adalah fotonya. Jadi kita mau lihat fotonya ini menarik, enak atau tidak. Kalau makanan gitu kita ngelihat enak apa enggak gitu kan. Kalau misalnya tampilannya nggak menarik kita otomatis kurang tertarik, boro-boro untuk membeli. Mau klik aja kita malas biasanya kan. Pasti kita mengklik foto-foto yang menarik gitu, yang menurut kita ini bagus gitu kan. Nah, jadi foto produk itu adalah gunanya satu untuk menarik perhatian customer atau pembeli. Jadi foto produk itu yang pertama kali dilihat oleh kita, misalnya dalam kita browsing di internet itu paling pasti kita ngelihat fotonya dulu. Nah, makanya foto produk itu sangat berpengaruh sekali dalam meningkatkan penjualan. Ketiga juga membedakan dengan produk lain yang sejenis. Mungkin Bapak Ibu jualannya makanan atau jualannya baju atau jualan yang lain-lain, kalau ada pesaingnya, kompetitornya, kalau fotonya baik, bagus, kemungkinan besarnya akan diklik dan bisa dilihat oleh calon pembeli. Yang keempat adalah informatif. Jadi foto produk itu nggak sekedar hanya produk di foto jebret udah selesai, enggak. Jadi itu harus mengandung informasi juga foto produk itu. Jadi apa-apa aja yang harus kita tampilkan dalam foto produk kita. Nanti akan kita coba. Yang kelima adalah menghindari mispersepsi. Jadi kita jangan sampai orang melihat foto kita, begitu lihat barangnya datang, akhirnya nggak protes gitu kan, dia komplain kok nggak sama. Nah, nanti kita harus menghadirkan foto produk yang sesuai gitu. Jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang kita tampilkan. Nah,
yang disajikan dalam foto produk itu biasanya dalam kita mengiklankan itu biasanya kita harus nampilkan fiturnya produk itu apa aja. Kedua, manfaat, kegunaan, khasiat produk. Misalnya kalau kita jual makanan, minuman gitu kan biasanya ada khasiatnya. Ini apa, bebas MSG atau ini mengandung apa komposisinya, nanti kita bisa jelaskan gitu. Yang ketiga adalah layanan penjualan. Nah, apakah kita sudah ikut GoFood, apa GrabFood, atau yang lain-lainnya kuliner dan macam-macam. Jadi kita bisa cantumin. Jadi kalau orang lihat iklan kita, oh ini bisa pesan lewat Gojek atau lewat GoFood. Nah, sekarang kan semua serba online. Yang keempat adalah promo. Nah, promonya mungkin misalnya buy one get one atau diskon atau dibundling. Misalnya kita jualan apa, nanti bonusnya dapat apa gitu. Itu juga bisa. Terus keterangan tambahan. Keterangan tambahan itu adalah ukurannya, warnanya, dan lain-lain yang menyangkut produk kita. Yang keenam adalah branding atau merek. Jadi kita punya produk, kalau nggak ada branding, nggak ada mereknya, orang kan nggak mau beli. Contohnya aja kalau Bapak Ibu, kalau ditawarin minuman, misalnya minuman air mineral, kalau nggak ada mereknya gitu, pasti kita nggak berani kan. Tapi kalau udah ada mereknya apa gitu, pasti kita baru berani. Jadi branding dan merek itu atau logo itu penting sekali untuk meyakinkan para calon konsumen atau pembeli. Nah, ketujuh adalah watermark atau copyright. Jadi jangan sampai foto kita tuh diambil sama orang lain, digunakan sama orang lain. Jadi di foto kita tuh sebaiknya dikasih watermark atau copyright atau hak cipta. Nanti kita akan coba belajar ya. Nah, sebelum kita mau foto produk, yang perlu kita persiapkan adalah apa saja. Misalnya kita perlu paling tidak kalau di rumah ya studio mini ya kecil-kecilan lah. Mungkin kita di teras rumah atau di dekat jendela yang mungkin ada cahaya matahari yang bisa tembus atau memantul. Nah, atau untuk di dalam rumah sendiri kita bisa memakai karton putih untuk alas seperti ini. Mungkin bisa lihat. Ini udah saya setup. Jadi karton ini bisa sebagai dasar foto atau juga bisa lagi warnanya juga nanti macam-macam, ada hitam, ada polos atau warna kayu, nanti ada elemen-elemen lainnya yang pendukungnya. Yang kedua adalah lighting atau pencahayaan. Nah, Ibu lihat di dalam sini gini kan kita di dekat jendela sebenarnya, tapi karena situasi di luar mendung jadi cahaya tuh nggak begitu kuat. Jadi saya pakai tambahan lampu. Ini lampunya kita pakai LED aja yang 12 watt ya. Jadi ibu-ibu bisa pakai ini, bisa pakai lampu belajar itu juga bisa. Yang jelas lightingnya itu bisa kita pakai lampu apa aja yang ada di rumah gitu. Nah, pencahayaannya yang paling baik itu adalah dengan cahaya matahari. Itu cahaya yang alami. Yang ketiga, properti atau model yang digunakan. Nah, selain produknya sendiri, kita memerlukan pendukungnya apa aja. Misalnya seperti ini. Nanti kita akan demo pemotretan, misalnya ini kita akan launching produk kita yang baru itu kacang goreng. Nah, kacang goreng ini dibantu apa saja misalnya. Di sini ada teh atau apa, kopi gitu kan. Jadi alat-alat pendukungnya seperti ada alasnya ini bisa juga membantu menonjolkan biar foto kita menarik. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya dan yang utama adalah konsep atau tema foto produk. Jadi kita sebelum motret itu kita udah harus punya konsep dulu, temanya kita mau apa. Produk kita apa kita sesuaikan. Jadi kita mau seperti apa produk kita tuh nanti ditampilkan di fotonya. Ya. Yang kelima, kamera HP-nya. Kamera HP itu lensanya harus dibersihkan dulu dengan kain yang halus atau yang buat lap kacamata itu. Jadi Abil, tolongin handphone itu satu.
Nah, kalau kita biasanya ibu-ibu lihat, bapak ibu lihat, ini kalau kepegang tangan atau di kantong itu biasanya akan timbul kayak kotoran, jadi cap atau apa, jadi membuat foto produk kita nggak jelas. Nah, nanti kita bersihin dulu ini dengan tisu boleh atau dengan kaos boleh, ya. Udah lagi masak apa sih? Oke. 6. Aplikasi kamera. Nah, sekarang saya gunakan, tadi Bapak Ibu sudah informasi untuk aplikasi kamera yang lumayan itu yang FV5 itu kan gratisan. Daripada kita pakai yang bawaan dari handphone tuh biasanya kurang bagus. Jadi Bapak Ibu bisa pakai aplikasi kamera F55 itu. Dan untuk aplikasi ngeditnya nanti itu ada pakai Snapseed. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pada install semua, nanti bisa langsung praktek. Nah, yang dilarang itu pertama kita nggak boleh pakai zoom dari handphone. Jadi kita males, mendingan handphonenya aja dideketin. Jadi kalau kita pakai zoom dari kamera gitu, nanti hasil fotonya nggak begitu bagus, pecah dan banyak noise. Dan kedua, kita nggak boleh pakai blitz. Jadi cukup lighting yang sudah kita setup ini dengan cahaya matahari atau dengan lampu LED. Jadi jangan pakai flashnya handphone lagi. Jadi flash sama handphonenya dimatiin aja. Nah, terus berikutnya untuk angle pengambilan gambar itu kita bisa ngambil gambar itu dari atas, biasanya disebut flat lay. Nah, ini bisa seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini namanya flat lay, itu kita ngambil dari atas. Nanti kita akan coba demokan. Yang kedua bisa dari samping begini, seperti kita normal kalau kita mau makan di meja makan gitu, kita sudutnya sekitar 45 derajat. Nah, setelah kita nanti dapat fotonya, nanti kan kita edit. Nah, waktu kita edit itulah kita menggunakan aplikasi Snapseed. Nanti kita juga bisa cobain, didemokan. Yang terakhir juga kita ngasih watermark atau hak cipta foto kita. Jangan sampai foto kita digunakan oleh orang lain tanpa izin kita. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu semua ada kamera DSLR itu juga akan lebih bagus. Cuman kamera handphone sekarang juga udah canggih-canggih lumayan. Jadi Bapak Ibu, kita belajar sekarang yang paling banyak dipunyai oleh para UMKM, yaitu pasti handphone kameranya sudah lumayan bagus-bagus sekarang. Jadi cukup dengan handphone aja kita sudah bisa motret produk kita. Nah, ini salah satu contoh produk yang difoto untuk di marketplace. Nah, jadi produk-produk yang difoto di marketplace itu dia nampilin produknya sampai detail, jadi menarik gitu loh. Jadi kita mau lihat, oh ya kita mau cari apa, kita lihat detailnya mau seperti ini. Jadi informatif fotonya. Nah, karena foto produk ini adalah yang pertama dilihat oleh calon pembeli kita di online, jadi foto produk itu buatlah semenarik mungkin, sebaik mungkin. Jadi jangan sampai foto kita tuh tidak menarik sama sekali, nggak ada eye catching-nya gitu loh. Jadi kalau kita misalnya browsing-browsing di internet tuh, pertama kita lihat fotonya menarik, pasti kita ngeklik. Tapi kalau fotonya nggak menarik, kita lewat. Per sekian detik aja kita langsung lewat. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi rata-rata kebanyakan kalau untuk di marketplace tuh dia pakai background-nya polos. Jadi produknya itu menonjol. Jadi kita bisa lebih detail tentang produknya tuh bisa lihat lebih jelas. Kok nggak jalan ya? Nah,
Kalau foto yang dibuat secara asal-asalan, seadanya mungkin kesannya kualitasnya nggak bagus. Jadi kita foto produk itu menampilkan citra dari produk yang kita jual. Kalau kita asal-asalan nanti dikiranya, oh ini main-main atau nggak profesional. Nah, dengan foto produk yang baik itu bisa mempengaruhi atau mengkonversi penjualan, bisa naik sampai 30 sampai 40%. Nanti coba kita praktekkan Bapak Ibu. Kalau fotonya seperti yang Ibu biasa bikin buat seadanya, nah nanti dengan teknik yang foto yang kita sudah pelajari, kita buat yang menarik, insya Allah mungkin bisa meningkatkan penjualan kita 30 sampai 40%. Jadi kita hanya meningkatkan kualitas foto produk kita. Nah, yang paling penting juga Bapak Ibu harus mengenali produknya sendiri. Jadi tahu persis produk Ibu itu kelemahannya di mana, keunggulannya di mana, terus fungsi penggunaan dan target pasarnya juga siapa, itu harus jadi utama. Jadi kalau Ibu misalnya untuk anak muda misalnya atau kaum milenial, nah kita corak foto produknya itu berbeda dengan orang dewasa atau mak-mak lah misalnya. Jadi kita harus tahu persis target pasar kita siapa yang akan memakai atau menggunakan produk kita. Nah, ini contohnya yang buat dijual online. Nah, pemilihan latar belakang ini harus juga yang pas gitu ya. Jadi jangan sampai latar belakangnya itu mendominasi atau membuat foto produk kita jadi kalah bersaing dengan background-nya gitu loh. Jadi ya paling aman kita pakai background yang polos saja. Jadi kita bisa menonjolkan produk kita, foto produk kita. Nah, ini background-nya. Background itu ada yang putih, hitam, atau yang pakai serat kayu seperti ini, atau alas meja gitu bisa. Jadi nanti tergantung produknya kita. Produk kita tuh apa yang kita coba mau foto itu, nah jadi disesuaikan background-nya. Nah, ini karena mau lebaran, biasanya kan kita pasti ada cemilan-cemilan seperti ini kan buat di meja tamu. Nah, nanti kita juga akan coba beberapa gitu. Nah, ini kebetulan ya kalau ini dia memakai di bawahnya ini bisa kaca atau akrilik. Jadi ada sekitar kayak pantulan gitu. Ya. Nah, ini latar belakang udah tadi background. Nah, ini arah pencahayaan. Nah, kalau bisa kita sesimpel mungkin pencahayaannya nggak usah rumit-rumit sampai ada 3 atau 4. Matahari kita kan cuma 1. Nah, sekarang pencahayaan utamanya itu cuma 1. Nanti kalau untuk misalnya seperti yang di layar Bapak Ibu semua, itu nanti bisa kita bantu kalau memang ada terlalu gelap atau apa, kita bantu dengan reflektor. Reflektornya bisa dari kertas putih atau dari bahan yang bisa memantulkan. Jadi kita lihat kondisinya. Jadi kan pencahayaan itu cukup 1 aja. Kalau saya sih lebih senang 1. Jadi dia ada dimensi. Kalau kita pakai flash atau pakai itu kayak softbox atau photo box itu kan dia flat aja itu. Jadi dia nggak ada nuansa dimensinya, nggak ada bayangan gelapnya. Kalau saya lebih senang cuma 1 aja, tinggal nanti kita bantu dengan reflektor. Nah, intensitas cahayanya juga kita mau seperti apa. Nah, ini jenis material atau objek bahannya. Nanti kita juga akan coba demokan, tapi kebanyakan saya perhatiin kebanyakan UMKM kita kan kuliner ya. Nanti kita coba. Nah, ini background-nya yang gelap, yang latar belakangnya hitam. Nah, sebagai tambahan juga kita bisa, kalau pemotretan buat fashion atau sepatu atau apa, kita bisa pakai di outdoor gitu. Misalnya seperti ini, kita bisa pakai batu-batuan apa yang ada di taman atau apa gitu. Jadi kita background-nya menyesuaikan dengan
produknya. Nah, yang paling penting tuh dalam memotret dengan HP ini adalah pencahayaannya. Jangan pencahayaannya sampai minus. Soalnya lensa di HP itu nggak setajam atau tidak sesensitif lensa di kamera DSLR. Kalau di DSLR itu dia bisa menangkap warna dengan baik walaupun cahayanya cukup rendah gitu. Tapi kalau di handphone dia harus cahayanya mesti maksimal, mesti terang gitu. Jadi kalau dia kurang cahaya dia nanti ada noise. Jadi di fotonya kurang bagus. Nah, ini cara contohnya. Pencahayaannya adalah dari sampingnya dan belakangnya juga kan Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah produk fashion. Nah, ini juga. Ini adalah produk tas batik. Ini juga UMKM kita juga. Jadi produk-produk ini kita tonjolkan bentuknya seperti apa, terus fasilitasnya ada apa aja, talinya terus dipasang semua. Jadi jangan sampai, sebenarnya itu kan kalau dia nggak digunakan, tali yang disandang itu bisa disimpan dia. Tapi kalau kita menampilkan foto produk, kita harus seinformatif mungkin. Jadi kalau memang dia ada tali tambahan, nah kita cantumkan atau kita pasang gitu. Jadi biar kelihatan di foto produknya. Nah, untuk pencahayaan tuh yang paling bagus itu adalah cahaya matahari. Nah, kalau matahari secara langsung, kita mungkin kalau pagi itu mungkin dari jam 8 sampai jam 10 itu masih bagus. Kalau sore itu mungkin dari jam setengah 4 sampai jam setengah 5. Itu paling baik. Tapi kalau misalnya untuk di teras yang kita cuman cahaya pantulan dari sinar matahari gitu, jam berapa aja sih nggak ada masalah. Yang penting cahayanya cukup sampai ke tempat kita motret. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan pencahayaan dari jendela. Jadi kita taruh di jendela, dekat jendela, kita pasang background-nya di situ, cahayanya dari samping, kalau Bapak Ibu bisa lihat. Nah, itu kita bisa menggunakan cahaya. Nah, nanti kalau di sampingnya itu untuk mengurangi latar belakang yang gelap, kita bisa pantulkan dengan kertas. Gitu. Di situ kan Bapak Ibu bisa lihat, itu ada kertas yang di belakangnya ditopang dengan buat bisa supaya kertas itu berdiri. Nah, sekarang angle untuk pemotretan. Jadi angle itu mempengaruhi sekali hasil fotonya. Jadi kita bentuknya seperti apa, persisnya seperti apa produknya Bapak Ibu, itu tergantung dari angle pengambilan sudut mana Ibu yang ngambil fotonya. Jadi kalau bisa dari beberapa sudut. Jadi selengkap mungkin, jadi seinformatif mungkin. Jadi orang bisa lihat, misalnya kalau sepatu misalnya bawahnya seperti apa, belakangnya seperti apa, depannya seperti apa, atas seperti apa. Nanti itu yang akan mempengaruhi orang untuk membeli sepatu kita itu, oh ini menarik apa enggak, dia bisa tahu, lihat semuanya, dia bisa lihat. Soalnya kan mereka nggak bisa pegang, nggak bisa ini, yang dia lihat cuma foto aja, jadi patokannya cuma di foto. Nah, ini komposisi. Nah, komposisi foto ini nanti mempengaruhi untuk kita waktu bikin iklannya. Mungkin Bapak Ibu kan mau cantumin harga, nama produknya, mereknya. Nah, itu kita udah harus rencanakan di mana nanti kita mau taruh itu harganya di mana, terus mereknya di mana, terus keterangan tambahnya di mana. Jadi komposisi foto itu sudah kita atur supaya nanti jangan sampai waktu kita memasang merek atau memasang harga sampai mengganggu fotonya sendiri. Nah, angle yang tepat itu tergantung dari produknya sendiri apa. Jadi nggak semua, jadi kita nggak ada yang baku gitu. Jadi sesuai dengan produknya seperti apa, itulah yang akan kita tentukan pengambilannya. Nah, formatnya sekarang kalau di foto itu, kalau di handphone kan ada horizontal dan vertikal. Tapi sebaiknya kalau untuk untuk di iklan gitu di marketplace atau di Instagram itu lebih baik square aja. Jadi 3x3 atau 1x1. Jadi dia mau dibolak-balik sama aja, dia tetap bentuknya kan kotak. Nah, fokusnya di mana? Jadi produk kita tuh kelebihannya di mana, fokusnya di mana nih, itu yang harus kita tonjolkan. Nah, ini sudut pengambilan.
Nah, kalau yang gambar kue tart itu Bapak Ibu, nah itu yang tadi dibilang flat lay, itu yang dari atas pengambilannya, makanannya. Nah, kalau yang 45 derajat itu yang jagung sama yang apa? Itu dia 45 derajat. Nah, kalau yang sejajar dengan produknya itu yang di botol itu, botol sama yang buah-buahan yang di asinan gitu ya. Nah, itu contoh-contoh pengambilan. Nah, untuk fotonya sendiri, usahakan sebagian besar ruang fotonya hampir full frame. Jadi jangan sampai terlalu banyak background-nya. Jadi fotonya sendiri harus lebih menonjol produknya. Jadi kalau bisa jangan sampai kurang dari 70%. Nah, penggunaan properti itu kalau bisa yang relevan, yang ada hubungannya dengan produk. Jangan sampai nggak masuk. Kita jualannya apa, properti pendukungnya nggak sesuai dengan produknya. Nah, itu jangan sampai. Jadi kalau bisa yang ada hubungannya. Nah, model yang kita gunakan juga kalau bisa tuh yang good looking lah. Misalnya modelnya juga harus yang percaya diri. Jadi dia merasa produk itu memang bagus dan nyaman dipakai. Itu kalau yang buat fashion. Kalau buat yang lain tergantung produknya juga apa. Nah, untuk fotonya itu sebaiknya kan ada ukuran standar yang udah di online itu biasanya berapa megapiksel gitu kan. Jadi jangan sampai terlalu kecil juga. Kalau terlalu kecil begitu diperbesar orang mau lihat detail jelasnya nggak kelihatan. Jadi sebaiknya ya kalau terlalu besar juga nanti dia downloadnya lama. Jadi jangan terlalu besar juga, nanti kita juga bisa bikin yang kira-kira nggak terlalu lemot lah kalau kita mau klik fotonya. Nah, waktu kita motret, itu pastikan kameranya betul-betul diam. Jadi jangan sampai ada gerakan atau yang membuat ada sedikit aja gerakan atau apa itu akan kabur atau blur ke fotonya. Jadi kalau kita nggak punya tripod, kalau itu ya usahakan pegang dua tangan. Jadi jangan satu tangan kayak gini, jangan. Mendingan kita dua tangan, jadi bisa lebih steady. Nah, kalau bisa kita fotonya satu set itu jangan satu kali aja. Jadi kita bisa beberapa kali, bisa beberapa angle dan bisa beberapa posisi yang berbeda sehingga kita nanti begitu selesai foto kita bisa milih-milih. Ada pilihan banyak gitu. Jangan karena sekarang kita nggak perlu pakai film lagi kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kita foto, kita ngitungnya filmnya mesti berapa, slide-nya mesti berapa. Kalau sekarang kan udah digital, kita mau motret berapa aja nggak ada masalah kan. Tinggal RAM atau memori aja digedein. Nah, untuk memberikan deskripsi keterangan. Jadi kita harus nanti memberikan deskripsi juga di foto itu, produk kita tuh memberikan gambaran yang lebih jelas kepada calon pembeli. Jadi deskripsinya tentang produk kita tuh apa aja, terus baik mungkin, seefisien mungkin. Nah, untuk pencahayaannya juga kita bisa rubah-rubah. Kalau kita pakai pencahayaan buatan kan, kita bisa pindah-pindahin dari sudut mana kita coba, misalnya dari atas atau dari samping. Nanti kita bisa eksperimen sendiri, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Terus kalau juga ngedit, kalau bisa jangan sampai warnanya misalnya tidak sama dengan produknya, nanti orang kecewa. Di online itu kan dia melihat, oh itu memang nggak bakalan bisa 100% sama, paling tidak 90% mendekati lah warnanya, jangan sampai terlalu jauh. Untuk warna juga ya. Nah, menambahkan watermark itu sudah pasti karena di marketplace atau di sosial media itu begitu kita udah upload foto itu udah milik kayak publik aja, itu orang seenaknya aja bisa download, bisa make, bisa ngerubah-ngerubah. Tapi kalau kita ada hak ciptanya yang kita pakai watermark di situ, jadi kan paling tidak ada, oh ini punya si A, punya si B, jadi ada yang tahu. Kalau nggak ada, berarti mereka bebas saja menggunakan. Nah, ini salah satu contohnya, kayak kita misalnya foto produk, jangan sampai watermarknya itu mengganggu dari produknya sendiri. Jadi misalnya kayak gini, nah ini kan gede sekali misalnya.
Jadi kita bikin watermarknya terlalu besar di situ dan tempatnya, jadi orang melihatnya ini apa gitu kan, biar jangan sampai mengganggu. Nah ini, oke, udah selesai. Nah sekarang kita praktekkan. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak, Bapak Ibu? Silakan. Tidak Pak, cukup jelas. Audionya nggak ada, Bu? Halo? Hesti udah masuk belum ya? Hesti udah join belum ya dari TKK? Yasir, ada Yasir? Yang lainnya belum ya, kita terlambat sekitar 15 menit, nggak apa-apa ya. Kita perkenalan dulu. Siapa lagi yang sudah hadir? Saya nggak bisa ngecek di monitor handphone saya karena saya dari laptop. Saya cuma jadi oke. Nggak ada lagi yang mau perkenalan? Ibu siapa satu lagi belum juga ya? Saya nggak bisa monitor karena di handphone saya. So, dicek dulu di grup. Udah masuk di WA grup semua kan ya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Udah ya. Oke, kalau nggak ada yang mau perkenalan lagi, kita mulai aja dulu ya. Ibu Maya belum datang ya? Ibu Maya belum hadir ya? Oke, menyusul aja kali ya. Kita mulai aja. Sebentar. Saya share screen dulu. Udah kelihatan belum ya di monitor? Aja dulu ya. Atau gini ya. Bill, ini nggak bisa itu ya. Dia mau foto ini, Bill. Ini pakai passwordnya, kameranya siapa nih? Nah, Bapak Ibu, perhatikan jangan sampai ada kotoran ya di backgroundnya itu. Kita perhatikan betul-betul. Nah, ini saya pertama mau coba contohin produknya. Ini kan ada kacang goreng. Nah, propertinya yang kita gunakan adalah ini kayak kayu, ini sebenarnya alas buat kalau masak kan panas. Nah, biasanya pakai alas ini buat di meja. Nah, kita taruh ini bisa kita gunakan. Nah, ini kita taruh di sini. Pokoknya ini kita mau nonjolin logo dan mereknya. Nah, ini kita keluarkan produknya itu jangan cuma di dalam kemasan. Jadi kalau di dalam kemasan
kita kadang-kadang kan nggak tahu bentuknya seperti apa, kira-kira besarannya seperti apa. Nah, kita taruh di sebuah tempat gitu atau piring kecil, boleh atau macam-macam, serah, silakan. Nah, ini untuk mempercantiknya juga kita ada yang ditaruh di bawah gini. Nah, pendukungnya kita, nah ini sebenarnya kan kosong. Sebenarnya ini buat teh atau apa namanya kopi. Jadi kita bisa ambil di situ. Nah, untuk fotonya sendiri, tadi saya udah coba foto. Kalau saya ambil itu, Bapak Ibu nggak bisa lihat ininya kan ya. Jadi fotonya tadi sudah ada, saya kirim di story apa namanya, status. Jadi Bapak Ibu sudah download itu kan ya. Nah, ini kita lihat. Kalau pertama, kalau fotonya seperti ini, kita nggak mungkin kita ngambil dari atas. Kecuali kalau kita ngambilnya cuman produknya. Tapi nggak bisa lihat dari situ ya. Jadinya gimana ya caranya? Atau dicopot itu ya? Sini, copot dulu deh. Pakai ini dia biar dia bisa lihat pakai kameranya. Bapak Ibu bisa lihat. Nah. Jadi kita cari kira-kira angle yang paling bagus. Ya, dari itu ya, dari nah ini kira-kira seperti ini. Oke, seperti ini bisa lihat. Nah, ini kita misalnya kalau mau tambahan pendukungnya enggak apa-apa ini. Nanti saya fotoin ini. Kalau saya foto dengan kamera itu bisa lihat nggak ya? Sebentar, saya coba. Nih, kalau segini, Bu. Jadi, kita bisa rubah-rubah juga posisinya di mana kita lihat yang paling bagus. Atau ini dipasang aja. Ya, ini dipasang lagi, Bang. Biar dia bisa melihat ininya perubahannya. Nah, ini pencahayaannya Bapak Ibu lihat. Kalau di sini kan bayangannya cuma jatuhnya di sini. Ini kebetulan saya memakai dua lampu. Yang pertama yang ini, yang di atas ini, yang tadi ini saya taruh di kayu gitu, saya taruh di atas ini, seolah-olah adalah cahaya dari jendela itu. Dan saya di belakang sini memakai lampu tambahan buat kalau kita syutingnya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu gelap gitu. Nah, jadi yang paling penting itu adalah pertama kita kalau misalnya profesional itu dia pasti pakai apa namanya stylist. Jadi kita kalau UMKM ini kan semua serba sendiri. Sekarang kita di rumah juga nggak bisa kemana-mana. Otomatis kita mikirkan apa yang ada di rumah yang kita bisa manfaatkan untuk foto. Tergantung produknya Bapak Ibu. Jadi tadi saya lihat juga ada yang produknya apa namanya tadi apa ya agar-agar ya itu tadi ibu tadi apa tuh. Nah itu nanti dibuka Bu. Jadi jangan pakai kemasannya semua. Jadi satu ada yang dibuka. Jadi bisa lihat gitu. Kalau bisa ada yang di sendok di apa namanya dikeluarkan dari tempatnya atau ditaruh di piring atau di mana gitu. Jadi bisa kelihatan. Oh
ini lembut, ini kerasnya, apanya, jadi orang kira-kira bisa tahu, oh seperti itu. Coba Bapak Ibu di rumah dipraktekkan. Saya mau lihat kalau sekarang udah pada siapin produknya belum? Fotonya udah bisa belum? Halo? Iya Pak, nih saya lagi nyoba. Nah, coba videonya dibuka aja. Saya pengen lihat. Oke. Siapa dulu? Bu Fatima dulu ya? Iya Pak, ini sih saya fungsiin buat diffuser sih Pak, buat mantulin cahayanya. Nggak saya nyalain. Ya, boleh. Boleh. Nah, itu Ibu, itu kan baru produknya, belum ada pendukung sama sekali ya? Iya Pak, jadi saya fokus ke ini aja sih Pak, ke produknya sama background-nya. Oh gitu, oke. Coba Ibu saya lagi itu, coba buka satu. ya, nggak apa-apa, dibuka nggak apa-apa. Itu alasnya apa Ibu ya? Ini dia ini sih Pak. Tadi saya udah coba, tadi saya coba pakai ini. Bawahnya lagi sih sebenarnya meja kayu polos. Nah, coba pakai meja kayu polos saja dulu, coba Bu. Ya. Saya biar bisa lihat. Nah, Ibu lightingnya dari mana itu? Dari jendela ya? Atau dari lampu ya? Iya Pak, saya lightingnya sih yang main lightingnya dari sini. Jendela. Oke. Oh, Ibu pakai DSLR ya? Iya Pak. Iya, enggak apa-apa, bagus sih. Nah, sekarang tinggal Ibu coba ada sendok kecil nggak Ibu? Sebentar. Sama ini ya, sama piring mungkin ya Pak? Boleh, ya. Jadi maksudnya supaya tidak cuman produk tok gitu loh. Ibu bisa ambil sampelnya taruh di sendok, dicoel gitu kan, jadi di apa namanya, di sendok sedikit. Sambil menunggu yang lain. Ayo Silvi, produknya apa sih ya? Donat. Ini? Donat. Ya Pak. Nah, gini. Sil, itu donatnya kan warnanya udah gelap. Iya. Coba piringnya yang putih ada nggak Sil? Putih. Oh, ya. baik Pak. Nah, kalau yang putih akan lebih menarik gitu. Oke Pak, baik. Yang lain nunggu yang ini siapa lagi? Oke. Ya. Sil. Coba lihat, saya nggak bisa lihat Sil. Coba lihat dulu dari jauh Sil. Maksudnya saya pengen lihat dari jauh dulu Sil. Dari jauh dulu Sil. Oke, siap. Oke, stop. Saya mau lihat itu pakai apa ya? Itu donatnya sama semua ya, itu satu jenis. Ya? Iya Pak.
Itu donatnya donat apa ya? Donat gula putih. Jadi sama semua ya? Iya. Nah, oke. Kalau sama, itu kan ada 3 donat. Ya, coba yang satu dipotong aja. Yang satu. Jadi biar kelihatan dalamnya tuh Sil, maksudnya donatnya biar kelihatan. Jadi nggak usah full semua. Mangkok. Yang mangkok, Pak. Mangkok. Kayaknya yang putih itu lebih bagus deh. Itu kan kotak ya? Iya, tapi Ibu pakai kotak. yang itu aja. Nah, coba Ibu. Nggak apa-apa. Ya, oke. Jangan dikeluarin semua. Jangan dikeluarin semua. Oh, jangan dikeluarin semua. Maksudnya 1 sendok gitu loh, Bu. Udah nggak apa-apa, Bu. Jadi maksudnya disendok aja, Bu. Maksudnya 1 sendok gitu, tak. Itu jadi hancur ya, Bu ya? Iya, dia emang hancur sih, Pak. Ayo udah, nggak apa-apa. Misalkan disendok. Nggak apa-apa. Taruh di situ aja, udah terlanjur ya. Iya. Udah nggak apa-apa, Bu. Kalau Taruh di kotak yang tadi aja, saya lihat. Kalau seandainya disendok, dia juga hancur. Gitu ya, udah. Nggak apa-apa, taruh di kotak yang tadi aja, Bu. Oke. Jadi kan di dalam kemasan udah ada 1. Nah, kalau dia dibuka, nanti seperti apa kan? Nah, udah di dalam kotak yang tadi aja, nggak apa-apa, Bu. Yang putih tadi, Bu. Saya ambil tisu dulu. Ya, nggak apa-apa. Sil, udah dipotong, Sil? Dipotong aja, Sil, yang jadi biar ketahuan dalamnya tuh donatnya lembut apa enggak tuh. Mana yang udah dipotong, yang mana? Potong setengah nggak apa-apa. Sepertiga ya gitu, boleh. Boleh. Ya, oke, nggak apa-apa, Bu. Itu logo mereknya Ibu di mana tadi? Ada di tutupnya ya? Di tutupnya, Pak. Nah, ditutup nggak apa-apa. Kan yang itu udah ininya. Oke. Itu apa nama Bu? Makanannya, Bu? Ini puding, Pak. Puding. Pudingnya. Jadi betul-betul pudingnya. Sekarang coba Ibu foto di close sampai kotak itu full sama itunya, tapi yang mereknya tetap masuk ya, Bu? Ya. Yang sebelahnya. Cuman saya nggak bisa lihat ya hasil fotonya gimana ya, caranya gimana. Kalau Ibu pakai handphone bisa dikirim ke WA itu ya. Oh, ini nanti bisa ini sih Pak, bisa dikirim pakai WiFi ke WA. Oh, siap. Oke. Nanti coba saya biar bisa mantau, soalnya saya di sini nggak bisa ngeliat ya. Misalnya waktu lihat Ibu pemotretan doang, teman, hasilnya view-nya kayak mana saya nggak tahu. Oke, Pak. Ibu dari atas dulu ya, Bu. Ya. Betul-betul dari atas. Yang flat lay. Nah, betul. Ya, betul. Coba Ibu atur komposisinya supaya menarik gitu. Tapi tetap dapat logo sama mereknya Ibu tetap masuk. Ya, Pak. Oke. Sekarang coba Ibu bikin yang 45 derajat. Kayak kita mau makan gitu kan di meja makan. Nah, miring ya, betul.
Tapi kalau bisa di close saja karena Ibu nggak ada properti yang lain, agak di close saja ya Bu. Tapi tetap merek dan logo Ibu tetap masuk. Itu dari bahan apa ya Bu? Susu atau apa tuh dia? Ini dia ada srikayanya, ada susunya, Pak. Nah, kalau Srikaya tuh mungkin bisa kalau nanti lain kali propertinya ditambahin daun pandan atau daun-daunan apa gitu loh Bu, ditaruh situ sama mungkin daun-daunan lah atau susu atau apa gitu yang bahan materialnya. Oh ya, oke Pak. Ya. Oke, Silvi udah Sil? Ya, Pak. Coba Udah. sudah dipotong. Coba penataannya mana saya mau lihat? Yang dipotong satu aja kan? Iya, satu aja. Ya. Bisa di close lagi, saya nggak lihat. Ya yang satu nggak usah ditaruh di situ Sil. Kan udah dipotong satu, yang potongan diambil aja satu potong. Nah, oke. Yang utuh taruh di depan. Yang potongan di atasnya. Enggak, yang potongan taruh di atasnya, jadi biar kelihatan bekas potongannya itu yang perlu dilihatin. Taruh di bawah aja, jadi di tengah-tengah itu loh, Sil. Di bawah piring lagi, Sil. Iya, Pak. Tapi harus kelihatan kan, numpang di atasnya itu loh, Sil. Numpang di atas donat yang satu. Ujungnya aja numpangin satu. Nah, oke, sip. Nah, sekarang ini propertinya di sampingnya itu apa sih, pohon ya? Pohon apa sih itu? Ada guys. Oke, sip. Dah. Sekarang angle yang ini sekarang udah pas. Donatnya di kebelakangin dikit, yang kotaknya itu apa namanya? Enggak, yang ya itu, yang bungkusnya di belakangin dikit. Lagi. Oke, stop. Oke, ya udah, enggak. Ke sana tadi. Geser lagi, bukan ke kanan. Lagi. Oke, sip. Nah, sekarang di close ya, Sil. Yang penting pohonnya nggak usah masuk semua. Donatnya tuh harus ada yang full sama potongan. Jadi nggak harus semuanya kelihatan. Tapi background belakangnya tetap kelihatan donatnya, apa merek donatnya itu ya. Coba pakai apa? Pakai handphone atau pakai apa? Nah, Ibu Azara tuh bagus tuh, udah ada daun-daunnya. Iya, Pak. Itu kalau bisa, alasnya ada yang putih nggak, Bu? Kan tadi udah pakai yang kayu kan? Ada, Pak. Coba kalau ada piring lebar yang putih gitu, taruh di atas piring aja itu, agar-agar yang hijau sama daunnya. Saya ada kain, Pak. Kain nggak apa-apa. Sebenarnya sih kalau ada piring yang lebar, ya nggak apa-apa, itu diratain dulu tapi Bu ya kayaknya. Oke. Nah, kenapa saya suruh putih? Karena supaya lebih menonjol tuh warnanya. Soalnya itu kan hijau muda. Iya, Hijau muda ditambah dengan warna kayu, dia nggak ketolong dia. Kalau tambah putih dia langsung ngejreng dia. Itu ujungnya sama ujungnya ya, Bu. Apa namanya? Daun pandannya jangan bolak-balik kan? Oh iya. Coba ditatanya yang rapi. Nggak harus masuk semua kok, Bu, pandannya itu yang penting buat digarnish di itunya aja, di apa namanya, di dekat
produknya itu. Nah, Ibu nanti fotonya dari atas lagi. Kalau Ibu dari atas, copot itunya, apa namanya, tutupnya. Tutupnya taruh di sampingnya, di dekat daun. Tutupnya dicopot, Bu, coba, Bu. Jadi produknya kelihatan. Ya, tapi tetap ditaruh di dekat situ aja tutupnya. Biar masuk di depan sini, mungkin di dekat daun bisa. Ini ya, Pak. Itu daunnya ada yang kebalik ya, Bu? Yang bawah, Pak. Nah, kalau bisa senada aja, Bu. Nah, gitu dia. Kalau bisa ujungnya sama ujungnya. Nah, jadi kalau bisa bentuknya jadi segitiga, Bu. Maksudnya gelas, tutup gelas sama daun. Jadi formatnya kayak segitiga. Nah, ya betul, betul. Nah, nanti Ibu kalau ngambil dari atas, nggak usah harus semua kepotong daunnya, nggak masalah. Yang penting merek sama agar-agarnya Ibu tuh harus kelihatan lebih bagus. Oke, Pak. Oke. Seal, sudah seal? Fotonya angle 45 derajat dulu, seal. Kalau bisa penuh ya, frame-nya itu pohonnya ikut sedikit aja nggak masalah. Aplikasi yang Fotonya yang banyak, Sil, jangan takut-takut. Ambil beberapa angle gitu loh. Jadi biar jauh dikit. Jadi nanti kalau seandainya ada kekurangan juga masih bisa kita cropping. Itu pakai DSLR atau HP? HP, ya udah. Dideketin aja, dideketin. Jangan pakai zoom-nya HP ya. Nah, ininya juga diperhatiin ya, Sil, apa namanya? Diagonalnya itu jangan sampai dia kayak miring-miring ya. Kalau bisa tuh dia tetap rata gitu. Water levelnya dilihat lurus gitu, sejajar. Kalau dia berdiri juga dia harus tegak lurus, jangan sampai dia miring. Sil, itu pencahayaannya dari mana aja, Sil? Coba lebih cropping ke donatnya, Sil. Coba, Sil. Donatnya masih belum cropping itu. Maksudnya lebih close lagi ke donatnya. Lebih dideketin lagi, maksudnya lebih dekat lagi. Terlalu keras. Cahayanya terlalu keras itu. Agak jauhan atau dikasih kertas saja. Dipantulin aja. Lampunya nggak boleh terlalu dekat ya, Sil. Paling nggak 1 meter. Nah, ini lebih bagus nih yang Ibu Azhara tuh lebih bagus tuh, Bu, alasnya. Jadi lebih bersih. Iya. Kalau kain tadi dia kan mengkerut kan? Iya. Nah, itu lebih bagus. Oke. Ibu ambil beberapa angle ya, Bu. Mulai dari atas, samping gitu, coba. Nah, kalau udah selesai, Bu, coba belakangnya itu kan ada putih tuh backgroundnya apa yang buat reflektor. Ibu ambil sejajar, kameranya ditaruh di meja sejajar dengan gelasnya gitu loh, Bu. Oh, oke. Tapi mereknya cuma didiriin dikit, mereknya biar kelihatan gimana caranya tuh. Di apa namanya? Ganjel aja ya, Pak. Tadi saya ganjel pakai tisu sedikit jadi dia agak boleh.
Pokoknya yang penting mereknya tuh kelihatan. Oke, Pak. Nah, tadi bukan dari atas semua tuh, sekarang low level. Jadi kameranya taruh di meja. Ya. Jadi mengarah ke gelasnya sama itunya. Jadi sejajar sama meja setinggi, jadi setinggi apa namanya, setinggi mejanya itu. Nah, ya betul. Nah, tutupnya itu bisa ditaruh di sampingnya gitu, boleh. Nah, yang harus diperhatikan belakangnya juga jangan sampai ada ini ya Bu, kalau bisa putih semua nggak masalah tuh, dideketin atau dipasangin apa kertas putih atau apa gitu boleh. Nah, ya boleh. Betul. Nah, Ibu ngambil sini betul ya. Tinggal di close aja tuh Bu. Mungkin naikin sedikit aja itu. Yang penting logonya sama itunya Ibu kelihatan, produknya kelihatan. Ya, boleh. Di close ya Bu. Nah, sekarang saya ajarin gini Bu. Karena itu pakai diagramanya berapa Ibu bukannya ya? Kalau bisa yang paling besar bukannya 1,8 atau 2 gitu. Ini paling besar 1,4, Pak. Nah, coba 1,4. Jadi supaya belakangnya itu blur. Jadi dia nggak terlalu apa namanya tajam. Jadi fokusnya betul-betul di produknya. Ya, tinggal dieksperimen aja Bu. Nah, dilihat pantulannya. Silvi udah sih ya? Coba dirubah-rubah sih tampilan donatnya sih. Coba cuma 2 aja coba sih. Ambil satu lagi kan kita sama kan donatnya ya. Iya. Nggak usah 3, coba 2 aja. Tetap satu bertumpuk yang apa namanya yang dipotong. Ambil aja satu. Donatnya itu yang full. Nah, coba disusun, ditata yang rapi. Di tengah-tengah lah yang fullnya di tengah. Nah, keren. Oke, keren itu Sil. Nah, tinggal angle-nya dari mana tuh Sil? Coba itu nggak usah dipakai ya. Itunya nggak usah dipakai coba Sil. Pohonnya nggak usah dipakai. Ya. Ya itu lebih. Nah. Oke. Tinggal diambil yang dekat aja Sil. Maksudnya sejajar coba Sil. Sejajar sama donatnya Sil. Sama piringnya Sil. Kameranya ditaruh di atas meja Sil. Diriin di meja. Nah, gitu coba dilihat. Tapi di fokusin yang bagus ya. Jadi sama donatnya itu sejajar dia. Itu atasnya masih banyak kosong sih. Ya gitu. Terus pepetin aja, deketin. Ya. Coba dilihat komposisinya yang paling bagus. Kalau bisa ada kayak segitiga gitu sih. Yang penuh, yang setengah donatnya sama backgroundnya belakang itu segitiga dia. Jadi seolah-olah dia menuju ke suatu tempat. Oke. Pepetin lagi, mepetin Cel. Ya, oke, pepet lagi, ya. Nah, coba ambil di beberapa angle. Ini yang lain belum ada ya?
Bentar saya cek dulu ya. Ibu Maya, udah masuk belum? Udah join belum? Ibu Maya Prabowo. Oke, kalau sudah, sekarang produknya satu aja, benar-benar satu produk aja kita. Nah, gimana caranya? Jadi betul-betul cuma produknya aja. Sil, yang donatnya aja, Sil. Di foto donatnya aja. Ya, itunya nggak usah ya, kemasannya nggak usah dulu. Betul-betul, nah sekarang coba bikin bagaimana supaya kelihatannya tuh gimana gitu, donatnya menggoda gitu loh. Nggak apa-apa donat yang tadi satu full sama yang udah kepotong. Kalau bisa di samping-sampingnya dikasih pakai gula putih ya tadi ya? Iya. Nah, ditaburin gula putihnya, ditabur-taburin dikit di dekat piringnya tuh, Sil. Jadi nanti ngambilnya fotonya dari atas, tapi gula putihnya dikasih dikit-dikit tuh di samping-samping yang dipotong itu, kasih gula putihnya ditaburin. Ya, betul. Coba di close habis ya. Jadi kalau bisa background belakangnya tuh nggak kelihatan, betul-betul di dalam piring aja kalau bisa full donatnya. Ibu Azara gimana? Ya Pak, ini lagi coba produknya doang. Ah, sip. Itu coklat ya Bu ya? Iya, ini coklat Pak. Nah, kalau Ibu ada coklat atau apa yang bisa jadi pendukung? Ini sih Pak, coklatnya dari gula merah. Dikit di situ, ya? Coklatnya dari gula merah. Oh, gula merah. Ada nggak gula merahnya? Ada Pak. Nah, ditaburin dikit gula merahnya Bu, di dekat sekitar bawah-bawah gelasnya itu Bu. Oke Pak. Kita mulai tadi jam berapa? Jam 4 ya? Soalnya itu terbatas kalau nggak salah, apa namanya, zoom-nya terbatas. Ini sebagai tambahan aja Bapak Ibu. Kalau kita motret itu propertinya kalau bisa sudah disiapkan di dekat-dekat kita. Jadi misalnya kita mau foto apa di samping latar background-nya itu udah kita siapin. Nanti kita mau pakai apa kan tadi kita udah ada konsepnya kan. Nah, kita mau pakai propertinya apa, nah itu udah disiapin. Jadi begitu kita praktek ngobain, tinggal dipindah-pindahin aja tuh. Coba pakai ini, coba pakai ini. Jadi lebih ringkas. Nah, itu cakep. Itu coba ditaruh di piring aja nggak apa-apa Bu, coklatnya itu Bu. Yang apa namanya? Hah? Gak di sini aja Pak. Oh, mau di situ ya, boleh. Oke, cakep. Keren. Tinggal komposisinya kalau bisa segitiga ya Bu. Oke Pak. Ditata yang rapi Bu, kalau nanti ngambil dari mana dilihat.
Yang paling rendah kecil tuh di depan. Jadi belakangnya Ibu nanti ngambil nge-shootnya dari mana tuh? Oh ini saya mau foto dulu sih Pak. Ya. Boleh. Siap? Ya, Pak. Udah belum? Kalau misalnya nanti kirim, Pak, yang berwarna boleh? Kenapa? Nanti kirim yang berwarna boleh? Boleh eksperimen aja, nggak ada masalah. Ganti dengan apa nggak masalah. Kalau seal ada itu nampan yang dari kayu itu kalau bisa ada, lumayan juga tuh bisa ditaruh di nampan donatnya. Pokoknya dicobain bermacam-macam ini sih, jangan terpaku hanya satu properti. Yang penting tuh disesuaikan dengan warnanya yang penting. Oke, cakep. Nah, itu di close habis ya, Sil. Piring-piring semua, Sil. Jadi jangan sampai keluar ada background dari piring. Jadi di close habis. Coba. Itu hijau kan ya? Ini kita belum editing foto ya. Kayaknya waktunya udah mau jam 5 ya. Soalnya Zoom-nya kita ini terbatas kan, yang gratisan itu cuma 40 menit kalau nggak salah. Di close lagi sih ya. Deketin lagi. Pokoknya jangan ada background aja. Pokoknya di piring sama donat. Donatnya kepotong nggak apa-apa sih ya. Deketin lagi sih ya. Oke, pokoknya flat lay nggak apa-apa, flat lay ya boleh. Pokoknya dideketin aja. Jangan sampai ada warna lain tuh. Nah, sekarang coba yang rata Sil sama itunya Sil, sama medianya Sil. Baik, Pak. Ya. Taruh aja di meja nggak apa-apa. Ya betul tadi itu. Taruh aja di meja. Nah, gitu ya, keren. Tapi yang fokus ya, yang tajam ya. Iya, Pak. Sampai goyang blur. Pokoknya, nah itu keren. Ini kelihatan apa? Gulanya. Bagus, Pak. Nggak apa-apa. Tinggal di angle-nya diputar-putar dikit aja. Boleh piringnya diputar, boleh ininya. Pokoknya semenarik mungkin. Itu udah keren tuh. Bu Azhara gimana?
Oke, Pak, ini lagi coba yang 95 derajat ya. 45 derajat. Yang 45 derajat ya. Boleh. Nanti kalau udah itu, Bu, coba dibuka tutupnya ya, Bu. Jadi produknya tetap harus kelihatan. Apa-apa ditaruh di situ juga. Nah, betul. Di atas, apa namanya tuh, boleh juga. Iya, dan apa-apa situ, nggak apa-apa. Itu kayu manis ya? Iya, Pak. Ya, bisa di atas kayu manis juga nggak masalah tuh. Ya, betul. Ya. Oke. Tinggal di close. Ya, itu udah keren. Coba deketin lagi, Sil. Coba naik ke atas. Up, ya. Coba dirubah format itunya. Donatnya sekarang dirubah. Nah, kalau udah dirubah coba. Gimana naruhnya donatnya supaya kelihatannya gimana gitu. Emang harus kita coba-coba, kalau nggak tahu kita. Ibu tadi yang tutupnya, Bu Zara, yang tutupnya diganjel-ganjel jangan sampai kelihatan isunya ya, nanti di ganjel-ganjelan itunya ya. Iya, Pak. Itu produknya udah dijual, Bu? Udah, Pak. Dijualnya lewat mana, Bu? Facebook atau WA? WA sih, Pak. WA ya? Iya. Nah, coba nanti kita lihat perkembangan setelah Ibu nanti dapat foto yang bagus. Ya. Nanti saya ajarin juga kita lewat Facebook, ada marketplace-nya. Kita coba nanti di situ. Diposting di situ. Baik, Pak. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba ke editing ya. Oke, Pak. Fotonya kita stop dulu. Yang penting kita udah punya stok foto untuk kita edit. Pilih aja salah satu fotonya yang bagus. Kita buka di Snapseed-nya udah di-install kan ya? Ya, Pak. Udah. Nah, coba di Snapseed. Ibu Azhara belum ya, nggak apa-apa, nanti nyusul ya, Bu. Penting satu dulu fotonya aja, Bu, nggak usah banyak-banyak, fotonya satu dulu aja. Ya, ini saya udah kirim, saya udah masuk ke Snapseed-nya. Dah. Masukin fotonya satu aja, Bu, yang tadi satu contoh buat sampel kita coba utak-atik. Ya. Oke. Sudah? Sylvie sudah? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Nah, sekarang yang pertama kita crop dulu, Bu. Kita crop yang dia kalau bisa square. Fotonya jangan memanjang. Jadi kotak fotonya. Diambil aja sebisanya. Jadi kotak fotonya. Atau dia bisa pakai ini kali ya. Ya. Sudah? Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita mau
itu kalau lihat backgroundnya sudah pencahayaannya sudah rata belum ya backgroundnya itu ya? Kalau belum rata, belum ya. Nah itu bisa dipakai yang weight balance-nya dinaikin dikit, pakai weight balance. Gimana ya? Saya nggak bisa nonton ini gimana ya? Harus di handphone soalnya. Ya udah nih white balance. Coba digeser-geser kan nanti bisa kelihatan itu. Yang penting intinya warna foto produknya jangan sampai melenceng. Oke. Bikin fresh mungkin gitu warnanya. Bisa nggak? Ya Pak. Udah? Nah, sekarang pertama kita bikin ini dulu. Yang penting watermark-nya dulu. Oke. Di situ menunya sebentar ya. Saya harus lihat dulu. Yang ada nambahkan teks ada nggak? Saya nggak bisa lihat. Ya, yang teks dulu. Sudah? Ya. Nah, itu kan ada berbagai macam jenis bentuk. Teksnya nanti ada yang modelnya kayak apa namanya? Bestseller atau apa, kayaknya ada tuh model-model, ada yang bulat, ada tulisannya, ada nggak seperti itu? Lihat. Ada, Pak. Nah, nanti dipilih sesuai seleranya. Mau yang seperti apa? Coba aja dicek dari ujung sampai ujung. Mau pilih yang seperti apa? Yang klasik juga ada, yang ada bulat, ada apa gitu kan? Tinggal pilih masing-masing. Silvi udah bisa? Udah, Pak. Ya, oke. Sekarang kalau udah bisa, udah dipilih, sekarang isi teksnya sesuai dengan merek dan logonya masing-masing. Terserah mereknya kan sesuai logo masing-masing. Mereknya apa? Apa Silvi Donat atau apa, terserah. Oke, sudah? Ya, Pak. Itu bisa diwarnain juga, terserah warnanya mau gimana, boleh bebas. Nanti itu yang penting kita tahu dulu aja prosesnya. Nanti bisa diulik-ulik sendiri. Sudah? Sudah, Pak. Nah, terus kan di situ ada logo yang gambarnya ada air. Ya. Nah, coba diklik, digeser aja. Jadi itu gambar itu nanti mempengaruhi saturasi tulisannya. Jadi dia bisa menyatu dengan foto. Jadi dia sedikit kayak transparan gitu. Coba dilihat. Coba digeser-geser. Opacity-nya ya? Ya, betul. Jadi dia nggak plok nempel di foto kan. Jadi dia bisa kayak transparan, belakangnya bisa nembus. Bisa? Iya, sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang besar kecilnya itu logonya kita tuh disesuaikan dengan fotonya. Jangan sampai logonya itu mengganggu fotonya, produknya. Bisa dikecilin, ditaruhnya di sebelah mana kan bisa digeser-geser tuh. Bisa. Kalau di headphone kan bisa pakai tangan aja kan. Nah, taruh di mana? Mau di kanan atas, apa di kanan bawah, atau di mana. Pokoknya yang kira-kira menarik. Nanti kan Bapak Ibu akan menaruh harga. Nah, nanti dipikirin, kita mau taruh harganya di mana. Nomor kontaknya kita mau taruhnya di mana. Kalau ada WhatsApp atau apa gitu kan.
Jadi intinya yang penting watermark foto itu hak cipta fotonya, merek kita udah ada di situ produk, terus kita harganya berapa, tinggal ditaruh di sebelah mana. Jangan sampai mengganggu dari produk kitanya sendiri. Kan besar kecilnya bisa diatur. Yang penting mesti coba-coba itu, kalau ini bisa. Nanti kalau nggak bisa chat WA saya. Yang penting nanti nyimpannya save copy ya, jangan, soalnya jadi biar aslinya tetap ada. Jangan sampai hilang aslinya. Jadi kan kita nanti ngutak-atik, simpannya namanya lain aja. Jadi tetap aslinya, orisinilnya, fotonya tetap ada. Jadi nggak hilang kalau kita nyoba-nyoba pakai yang lain namanya. Ya? Ya, Pak. Oke, itu sudah. Di save copy ya. Oke, kalau udah jadi nanti kirim di WA grup ya. Oke, Pak. Biar saya bisa lihat. Ini waktunya sudah lewat Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan di WA Group ya. Nanti pantaunya di WA Group ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ini misalkan video call di WA juga bisa. Kalau memang ada yang perlu dikonsultasikan. Jadi mungkin untuk yang kita berikutnya nanti kita coba upload ke sosial media. Jadi kalau Bapak Ibu udah punya foto yang bagus, nanti kita deskripsinya apa, nanti juga kita ajarin. Nanti coba kita upload misalnya di Facebook aja dulu, misalnya di marketplace-nya Facebook ya. Jadi untuk hari ini saya rasa cukup ini dulu. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di WA. Baik, Pak. Itu dulu nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Pak, terima kasih Jadi banyak. kalau ada yang ditanyakan silakan di WA Group. Jadi ini kita udah jam segini. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Nanti bisa lewat WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan nanti di chat di WA Group ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih. Yuk, sama-sama.